Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang pemahaman graf dan analisis algoritma, konsep, jenis, dan implementasi. Lalu di sini kami beranggotakan yaitu saya Bataran Nanda Pratama, Saya Fauzan Abdul Ghani. Saya Samuel Erik Novel Tapea. Lalu apa itu graf? Graf adalah struktur data yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar objek. Dalam graf, objek disebut sebagai simpul node, dan hubungan antar objek disebut sisi atau edge. Graf digunakan untuk mempresentasikan hubungan atau koneksi antara objek-objek. Contoh nyata, jaringan sosial, simpul sama dengan orang, lalu sisi sama dengan hubungan antara orang, lalu peta jalan, ada simpul sama dengan kota, dan sisi sama dengan jalan antar kota. Lalu apa itu analisis algoritma? Analisis algoritma adalah proses untuk mengukur efisiensi algoritma dalam hal waktu dan ruang atau memori. Efisiensi ini sering diukur dengan notasi Big O yang mengukur bagaimana kinerja algoritma terhadap input yang semakin besar. Elemen dalam graf. Yang pertama di situ ada simpul atau vertex, yaitu titik dalam graf. Jadi dilambangkan atau disimbolkan sebagai titik yang bulat. Lalu yang kedua ada sisi atau edge, yaitu hubungan atau garis yang menghubungkan dua simpul, atau yang dilambangkan dengan garis yang menghubungkan antara dua titik dalam graf. Lalu ada jenis-jenis graf. Yang pertama ada graf tak berarah atau undirect graph, yaitu semua sisi tidak memiliki arah tertentu. Lalu ada graf berarah atau directed graph atau digraph, yaitu sisi memiliki arah. Lalu ada graf berbobot atau weighted graph, yaitu sisi memiliki nilai bobot weight, misalnya jarak, biaya, atau waktu. Lalu ada graf tertutup atau cyclic graph, yaitu mengandung siklus, yaitu jalur yang kembali ke simbol asal. Lalu ada graf terbuka atau acyclic graph, yaitu tidak mengandung siklus. Lalu ada graf terhubung atau connected graph, yaitu setiap simpul terhubung setidaknya oleh satu jalur. Lalu ada graf tak terhubung atau disconnected graph, yaitu tidak semua simpul terhubung. Lalu ada representative graph. Yang pertama itu ada matriks ketetanggaan atau agency matriks. Jadi matriks dua dimensi untuk menunjukkan hubungan antar simpul. Lalu yang kedua ada daftar ketetanggaan atau agency list, yaitu setiap simpul memiliki daftar simpul yang terhubung dengannya. Lalu apa itu algoritma graf? Algoritma graf adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk memproses struktur graf, seperti mencari jalur, meminimalkan bobot, atau mendeteksi siklus. Lalu ada beberapa algoritma graf yang populer. Yang pertama itu ada Breadth First Search atau BFS. Jadi Breadth First Search ini atau BFS digunakan untuk mencari simpul yang memenuhi serangkaian kriteria pada struktur data pohon atau grafik. Algoritma ini dimulai dari akar pohon atau grafik dan menyelidiki semua simpul pada tingkat kedalaman saat ini sebelum beralih ke simpul pada tingkat kedalaman berikutnya. Anda dapat memecahkan banyak masalah dalam teori grafik melalui breadth first search. Misalnya, menemukan jalur terpendek antara dua titik, yaitu titik A dan B, ditentukan oleh jumlah sisi. Dalam jaringan aliran, metode Ford-Fulkerson digunakan untuk menghitung aliran maksimum, dan ketika pohon biner diserialisasi atau deserialisasi, alih-alih diserialisasi dalam urutan terurut, pohon dapat direkonstruksi dengan cepat. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzan Abdul Ghani. Lalu selanjutnya ada algoritma Depth First Search atau DFS, adalah algoritma rekursif yang menggunakan prinsip backtracking. Algoritma ini melibatkan pencarian menyeluruh dari suatu node yang bergerak maju jika memungkinkan dan mundur jika perlu. Untuk mengunjungi node berikutnya, keluaran node teratas dari tumpukan dan masukkan node di dekatnya ke dalam tumpukan. Penyortiran topologi, masalah penjadwalan, deteksi siklus grafik, dan pemecahan teka-teki hanya dengan satu solusi seperti labirin atau teka-teki sudoku.
Semuanya menggunakan algoritma depth first search. Aplikasi lain termasuk analisis jaringan seperti menentukan apakah suatu grafik bersifat propartif. Next. Selanjutnya, Bellman-Ford algorithm. Algoritma Bellman-Ford adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari sebuah titik ke semua titik lainnya dalam graf yang mungkin memiliki bobot negatif. Beberapa dengan algoritma lain seperti Dijkstra yang tidak dapat mengenali bobot negatif, Bellman-Ford memberikan solusi yang ada dalam kasus tersebut. Algoritma ini dinamai setelah Richard Bellman dan Lester Ford yang memiliki kontribusi penting dalam teori algoritma dan matematika. Richard Bellman dikenal pencipta algoritma karena ayahnya dalam teori kontrol dinamis dan pengembangan algoritma. Sementara Lester Ford dikenal karena kontribusinya dalam teori bilangan. Kombinasi nama mereka memberikan nama yang dikenal luas di bidang komputer dan matematika. Dijkstra algorithm. Dijkstra algoritma menemukan jalur dengan biaya terendah yaitu rute terpendek antara simpul tersebut dengan simpul lainnya. Algoritma ini dapat juga digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari simpul asal ke simpul tujuan dengan cara menghentikan algoritma ketika jalur terpendek simpul tujuan telah ditentukan. Salah satu komponen dari algoritma Dijkstra adalah graf dan matriks ketanggaan. Graf merupakan pasangan himpunan G sama dengan V, E. Secara geometrik, graf digambarkan sebagai sekumpulan nokta atau simpul di dalam bidang dwimatra yang dihubungkan dengan kumpulan garis atau sisi. Dalam matriks ketetanggaan, terdapat komponen utama sebagai penyusunan, yaitu lintasan. Dua buah simpul dalam sebuah graf Dijkstra merupakan algoritma menemukan jalur dengan biaya terendah, yaitu rute terpendek, antara simpul tersebut dengan simpul lainnya. Algoritma ini juga menggunakan untuk menemukan jalur terpendek dari simpul, menghentikan algoritma ketika jalur terpendek simpul tujuan telah ditentukan. Salah satu komponen algoritma Dijkstra adalah graf dan matriks ketetanggaan. Graf merupakan pasangan himpunan G dengan Fe. Secara geometrik, graf digambarkan sebagai sekumpulan nokta dalam bidang dwimatra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis dalam matriks ketetanggaan terhadap komponen utama dalam penyusunan lintasan. Kruskal algorithm. Algoritma Kruskal adalah algoritma klasik yang digunakan dalam teori grafik untuk menemukan minimum spanning tree (MST) dari grafik terhubung dan tak berarah. MST adalah himpunan bagian dari sisi yang menghubungkan semua titik tanpa siklus dan bobot total sisi semisa mungkin. Algoritma Kruskal bersifat rakus, artinya ia membangun MST dengan selalu memilih sisi terpendek berikutnya yang tidak membentuk siklus. Selanjutnya, Prim's algorithm. Algoritma Prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon tentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari edge yang membentuk suatu pohon mengandung node, di mana bobot keseluruhan dari semua edge dalam pohon diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki satu pohon tentang minimum satu dari komponen yang terhubung. Algoritma ini ditemukan pada 1930 oleh matematikawan Wojciech-Jarnik dan kemudian secara terpisah oleh computer science Robert C. Prim pada 1957 dan ditemukan kembali oleh Dijkstra pada 1959. Karena itu, algoritma ini sering dinamai algoritma DJP atau algoritma Jarnik. Lalu selanjutnya ada analisis. Mengapa analisis graf itu penting? Analisis grafik penting karena merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi informasi yang nilainya berasal dari hubungan antar node. Karena grafik merupakan cara yang berguna untuk menyimpan berbagai informasi, mulai dari preferensi media hingga data sensor yang menyusun jaringan listrik. Kemampuan untuk menganalisis data grafik memungkinkan peneliti untuk menyelidiki berbagai pernyataan di berbagai bidang. Analisis grafik paling cocok untuk mengevaluasi yang kepentingannya terletak
ada hubungan antar objek. Semakin banyak jenis informasi dianggap sebagai simpul dengan hubungan, termasuk dalam industri seperti perawatan kesehatan dan distribusi bahan bakar fosil. Lalu selanjutnya, apa itu notasi O besar? Notasi O besar adalah konsep matematika yang digunakan dalam ilmu komputer untuk menggambarkan kinerja atau kompleksitas suatu algoritma. Secara khusus, notasi ini memberikan pemahaman tingkat tinggi tentang algoritma dalam hal kompleksitas waktu dan ruang. Notasi O besar mencirikan laju pertumbuhan waktu proses suatu algoritma relatif terhadap ukuran input. Notasi ini membantu dalam mengklasifikasikan algoritma menurut waktu proses atau persyaratan ruang dengan asumsi ukuran input yang besar. Huruf O dalam notasi O besar menunjukkan urutan fungsi atau lanjutan pertumbuhan, misal O kurung N, mengisyaratkan bahwa waktu atau ruang yang dibutuhkan algoritma sebanding dengan ukuran input N dalam kurung. Penting dicatat bahwa notasi O besar tidak memberikan jumlah operasi yang pasti. Sebaliknya, notasi O besar menunjukkan bagaimana jumlah operasi meningkat seiring pertumbuhan input. Memahami Big O. Notasi O besar merupakan konsep penting dalam ilmu komputer untuk mengekspresikan efisiensi algoritma. Memahami cara membaca dan mengintersepsikan ekspresi ini serta antara berbagai skenario kasus sangat penting untuk mengevaluasi kinerja algoritma. Berikut cara membaca dan menafsirkan ekspresi O besar. Pertama, mengidentifikasi laju pertumbuhan. Ekspresi Big O pada dasarnya menggambarkan bagaimana waktu proses dan atau kebutuhan ruang dari suatu algoritma terhadap ukuran input. Misalnya, O dalam kurung M menunjukkan bahwa waktu proses secara linear dengan ukuran input. Memahami konstanta dan koefisien. Notasi Big O mengabaikan konstanta dan suku order rendah karena keduanya menjadi tidak penting untuk ukuran input yang besar. Misalnya, O dalam kurung 2N dan O dalam kurung N secara efektif sama dalam suku Big O karena konstanta seperti dua dalam kasus ini tidak dipertimbangkan. Yang ketiga, mengenali kelas-kelas Big O umum. Kelas-kelas Big O tertentu sangat umum seperti O dalam kurung 1 dan waktu konstan, O dalam kurung N untuk waktu linear, O kurung log N untuk waktu logaritmik, dan O kurung N pangkat 2 untuk waktu kuadrat. Setiap kelas memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda, dengan O dalam kurung 1 menjadi yang paling efisien dan O dalam kurung N kuadrat kurang efisien untuk input besar. Membandingkan algoritma. Yang keempat, membandingkan algoritma. Saat membandingkan dua algoritma dengan notasi Big O yang lebih rendah umumnya dianggap lebih efisien. Misalnya, algoritma kompleksitas O dalam kurung log N lebih efisien daripada algoritma dengan O dalam kurung N. Selanjutnya akan dibacakan oleh Samuel Eric. Yang selanjutnya, notasi umum Big O dan artinya. Notasi Big O merupakan alat yang ampuh dalam ilmu komputer untuk mengapresiasikan algoritma berdasarkan kinerjanya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang kelas-kelas Big O yang paling umum, beserta representasi visual hipotesis untuk mengilustrasikan bagaimana masing-masing perilaku sehingga bertambahnya ukuran input. Notasi umum Big O dan artinya. O dalam kurung 1, waktu konstan, penjelasannya, suatu algoritma dikatakan berjalan dalam waktu konstan jika ia membutuhkan jumlah waktu yang sama terlepas dari ukuran input. Contoh, mengakses elemen tertentu dalam area berdasarkan indeks. O dalam kurung log N, dikurang waktu algoritma. Penjelasannya, kompleksitas waktu logaritmik terjadi ketika algoritma mengurangi ukuran masalah sebesar sebagian kecil setiap langkah, biasanya setengahnya. Contoh, pencarian biner dalam array yang diurutkan. Notasi umum Big O dan artinya. O dalam kurung N, waktu linear. Penjelasannya,
Kompleksitas waktu linear berarti waktu berjalan suatu algoritma meningkat secara linear seiring dengan ukuran input. Contoh, suatu perulangan yang melalui semua elemen dalam suatu array. O dalam kurung n log n kurang waktu linear ritmik. Penjelasannya, kompleksitas ini sering diperlihat dalam algoritma yang melakukan operasi logaritma, seperti bagi dan tumpukan dalam operasi linear. Contoh, algoritma penyortiran yang efisien seperti merge, sort, dan quicksort. Notasi umum Big O dan artinya. Yang keempat, O dalam kurung N pangkat 2, kurang waktu kuadrat. Penjelasan, kompleksitas waktu kuadratik menunjukkan bahwa waktu tumbuh sebanding dengan kuadrat ukuran input. Contoh, perulangan bersarang di mana perulangan dalam berjalan N kali pada setiap iterasi perulangan luar. Yang kelima, kompleksitas umum lainnya. O dalam kurung 2 pangkat N, kompleksitas waktu eksponensial sering terlihat dalam algoritma yang memecahkan masalah dengan mengeksplorasi sebuah kombinasi. O dalam kurung N tanda seru, kompleksitas waktu faktorial umum algoritma yang menghitung semua permutasi data masukan. Yang selanjutnya ada space complexity. Kompleksitas ruang adalah total ruang yang diambil oleh algoritma sehubungan dengan ukuran masukan. Kompleksitas ruang mencakup ruang bantu serta ruang yang digunakan oleh masukan. Space complexity atau kompleksitas ruang pada dasarnya adalah pengukuran jumlah total memori yang dibutuhkan algoritma atau operasi yang berjalan sesuai dengan ukuran inputnya. Pada dasarnya, kompleksitas ruang adalah jumlah ruang memori yang dibutuhkan algoritma untuk memecahkan contoh masalah komputasi, seperti fungsi karakteristik input. Kompleksitas ruang bantu ditambah ruang masukan. Kompleksitas ruang pada dasarnya adalah konsep paralel kompleksitas waktu jika Anda perlu membuat array berukuran n. Ini akan membutuhkan ruang O dalam kurung N jika Anda membuat array 2 dimensi berukuran N dikali H. Ini akan membutuhkan ruang O dalam kurung N pangkat 2. Tujuan space complexity. Ada 3 tujuan mengapa suatu algoritma menggunakan ruang memori saat dieksekusi. Yang pertama, ruang instruksi. Ini adalah jumlah ruang yang digunakan untuk menyimpan versi instruksi yang dikompilasi. Yang kedua, tumpukan lingkungan. Suatu algoritma fungsi dapat berada di dalam algoritma fungsi lain. Dalam keadaan seperti itu, variabel saat ini akan dimasukkan ke dalam ketumpukan sistem di mana ia menunggu eksekusi lebih lanjut dan panggilan ke algoritma fungsi. Di dalam dilakukan, misalkan suatu fungsi A dalam kurung memanggil fungsi B yang ada dalamnya. Dalam situasi ini, semua variabel fungsi A akan disimpan sementara ditemukan sistem sementara fungsi B dipanggil dan dieksekusi dalam fungsi A. Ruang data ini adalah jumlah ruang yang digunakan oleh variabel dan konstantan. Sementara kompleksitas ruang dihitung. Hanya ruang data yang dipertimbangkan. Ruang instruksi dan tumpukan lingkungan diabaikan. Jadi kesimpulannya, graf adalah struktur data yang memodelkan hubungan antar objek melalui simpul, node, dan sisi edge. Digunakan dalam berbagai aplikasi seperti jaringan sosial dan peta jalan. Analisis algoritma mengukur efisiensi algoritma dengan notasi Big O untuk memahami kompleksitas waktu dan ruang. Jenis graf meliputi berarah, tak berarah, berbobot, terhubung, dan tidak terhubung, yang dapat direpresentasikan dengan matriks atau daftar ketanggaan. Algoritma populer seperti BFS, DFS, Dijkstra, Bellman-Ford, Prim, dan Kruskal digunakan untuk berbagai tujuan seperti pencarian, jalur terpendek, dan pohon rentang minimum. Analisis graf penting untuk mengevaluasi hubungan antar objek dalam berbagai bidang. Memahami kompleksitas algoritma membantu meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Itu dari kelompok 6. Terima kasih.